Perkenalkan, nama saya Friliani Suseptiani dengan NPM 102230008 dari kelas B23S1 Akuntansi. Di sini saya akan membahas pengertian, manfaat, fungsi dari regulasi. Yang pertama, pengertian regulasi. Regulasi dapat diartikan sebagai suatu proses atau tindakan pemerintah atau badan otoritas yang ditunjukkan untuk mengontrol, mengatur, atau mengawasi aktivitas atau perilaku dalam suatu masyarakat atau industri tertentu. Regulasi biasanya dibuat dalam bentuk peraturan, undang-undang, atau kebijakan yang mengikat dan bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan seperti menjaga keamanan, melindungi konsumen, mempromosikan persaingan yang sehat, dan menjaga keseimbangan ekonomi. Menurut George G. Stigler dalam bukunya The Theory of Economic Regulation, regulasi sering kali muncul sebagai respon terhadap kegagalan pasar. Artinya, ketika pasar gagal mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, pemerintah atau badan regulasi akan turun tangan untuk mengatur pasar tersebut agar mencapai hasil yang lebih baik. Yang kedua, ada manfaat adanya regulasi. Regulasi memiliki beberapa manfaat masyarakat dan perekonomian. Berikut adalah manfaatnya. 1. Perlindungan konsumen. Salah satu manfaat utama dari regulasi adalah perlindungan konsumen. Yang kedua, mencegah monopoli dan oligopoli. Yang ketiga, pengendalian harga. Keempat, perlindungan lingkungan. Yang terakhir, stabilitas keuangan. Ada juga fungsi dari regulasi, yaitu pertama, kontrol dan pembatasan. Regulasi berfungsi sebagai alat kontrol untuk membatasi tindakan-tindakan yang dapat merugikan kepentingan umum atau melanggar hak-hak individu. Yang kedua, perlindungan. Regulasi bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara, konsumen, pekerja, dan kelompok-kelompok rentan lainnya dari eksploitasi atau perlakuan tidak adil. Yang ketiga, stabilitas ekonomi. Dalam konteks ekonomi, regulasi dapat membantu menjaga stabilitas pasar, mencegah monopoli, dan mendorong persaingan yang sehat. Yang keempat, penegakan hukum. Regulasi menjadi dasar bagi penegakan hukum dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran. Yang terakhir, pengelolaan sumber daya. Regulasi berperan dalam mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, keuangan negara, dan aset publik lainnya. Yang kedua, ada persoalan dan risiko penggunaan fintech atau financial technology. Yang pertama, cybercrime. Risiko cybercrime merupakan risiko paling potensial yang perlu diwaspadai. Keamanan data rentan terhadap berbagai kejahatan dunia maya, seperti penipuan, penyalahgunaan data, dan tanda tangan digital yang dapat dipalsukan. Yang kedua, pencucian uang. Pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dengan mudah melakukan transaksi keuangan untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. Yang ketiga, keamanan aplikasi. Aplikasi fintech digunakan oleh banyak bank untuk mengakses informasi keuangan nasabah secara real time. Yang keempat, risiko identitas digital. Penggunaan layanan berbasis seluler yang menggunakan kata sandi dan kode keamanan satu kali meningkat secara drastis. Selanjutnya, risiko gagal bayar. Hal ini cukup mengkhawatirkan bagi pengguna fintech yang menjalankan bisnis sebagai pembiayaan atau kredit. Lalu ada kurangnya minat dan pemahaman. Masih banyak konsumen yang kurang minat dan pemahaman dalam menggunakan fintech. Terakhir, keterbatasan akses internet dapat menjadi kendala dalam penggunaan fintech. Untuk melindungi konsumen dalam menggunakan fintech, pemerintah, regulator, pelaku industri, dan lembaga konsumen dapat bekerja sama untuk melakukan kampanye edukasi tentang hak-hak konsumen dan risiko penipuan. Yang ketiga, ada pembahasan konsep dan model sistem keuangan digital. Pertama, ada uang digital. Mata uang digital dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis seperti cryptocurrency, virtual currency, stablecoin, dan mata uang digital bank sentral. Yang kedua, e-wallet.
E-wallet atau dompet digital merupakan salah satu pilar utama dalam revolusi keuangan digital. E-wallet memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang secara virtual dan melakukan berbagai transaksi online. Ketiga, finansial teknologi atau fintech. Fintech merupakan teknologi keuangan yang dapat menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank. Fintech dapat membantu dalam berbagai hal seperti menyediakan pasar bagi pelaku usaha, membantu pelaksanaan investasi, dan mitigasi risiko. Yang terakhir, transformasi digital. Transformasi digital dalam perbankan adalah tindakan mengintegrasikan teknologi dan strategi digital untuk mengoptimalkan operasi dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Inovasi keuangan digital harus memenuhi beberapa kriteria seperti bersifat inovatif, berorientasi ke depan, mendukung inklusi dan literasi keuangan, bermanfaat, dan dapat dipergunakan secara luas. Yang terakhir ada pembahasan program keuangan BI. Program Keuangan Bank Indonesia atau BI memfokuskan pada 5 program, yakni pengembangan BI Fast yang interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi dengan gerbang pembayaran nasional. Pengembangan BI Fast generasi ketiga yang modern, multi-currency, dan berstandar internasional, serta interkoneksi dengan modernisasi sistem operasi moneter Bank Indonesia dan pengembangan pusat data transaksi pembayaran didukung inovasi dan pemanfaatan artificial intelligence atau AI. Kemudian pengembangan rupiah digital sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia, dan perluasan kerjasama sistem pembayaran retail antar negara melalui QRIS dan BI Fast secara bilateral dengan negara ASEAN dan sejumlah negara Asia lainnya.